Proyeksi perubahan besar menuju tahun 2030. Dunia bergerak cepat, 2030 tinggal hitungan waktu. Tahun 2030 bukan cerita masa depan yang jauh. Waktunya sudah dekat dan perubahan besar sedang berjalan pelan tapi pasti. Dunia yang kita kenal hari ini sedang bergeser arah. Cara bekerja, cara hidup, cara mencari uang, sampai cara bertahan hidup tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika tidak menyiapkan diri dari sekarang, posisi kita bisa tertinggal tanpa sadar. Perubahan paling terasa datang dari lingkungan. Iklim tidak lagi stabil. Cuaca makin sulit ditebak. Bencana alam muncul lebih sering. Dan dampaknya bukan cuma soal alam, tapi juga soal hidup sehari-hari. Air bersih mulai jadi isu di banyak tempat. Hasil pertanian tidak selalu bisa diandalkan. Dan harga kebutuhan pokok makin sensitif terhadap kondisi cuaca. Di beberapa wilayah, tempat tinggal mulai tidak aman lagi, memaksa banyak orang pindah ke kota-kota besar yang sudah padat. Efeknya berantai. Kota makin sesak, biaya hidup naik, dan persaingan hidup makin ketat. Di waktu yang sama, teknologi melaju jauh lebih cepat dibanding kesiapan manusia. Mesin dan sistem otomatis mulai menggantikan banyak peran yang dulu dianggap aman. Pekerjaan administratif, produksi, hingga layanan dasar satu persatu mulai diambil alih teknologi. Bukan karena manusia tidak dibutuhkan, tapi karena teknologi bekerja lebih cepat, lebih murah, dan tidak lelah. Dunia kerja tidak lagi soal rajin saja, tapi soal relevan atau tidak. Kita juga sedang masuk ke fase baru revolusi teknologi. Kecerdasan buatan tidak cuma membantu, tapi ikut mengambil keputusan. Data jadi bahan bakar utama dunia modern. Setiap aktivitas meninggalkan jejak, dan data itu dipakai untuk menentukan arah bisnis, layanan publik, bahkan kebijakan. Sistem digital seperti blockchain ikut mempercepat perubahan, membuat banyak proses jadi lebih terbuka, tapi juga menuntut pemahaman baru. Perpindahan manusia ke kota besar juga membawa tantangan sosial. Ketimpangan makin terlihat jelas. Akses peluang tidak terbagi rata. Mereka yang cepat beradaptasi melaju lebih kencang, sementara yang lambat bisa tertinggal jauh. Ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal kesiapan menghadapi perubahan. Bagian ini penting untuk disadari bersama. 2030 bukan sekadar angka. Itu penanda bahwa dunia lama pelan-pelan ditinggalkan. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke dampak teknologi dan ekonomi yang mengubah cara kita bekerja dan mencari penghidupan. Cara kerja dan cara cari uang tidak lagi sama. Perubahan terbesar menuju 2030 terasa kuat di dunia kerja dan ekonomi. Pola lama yang mengandalkan satu keahlian seumur hidup mulai kehilangan daya tahan. Dunia bergerak ke arah fleksibilitas, kecepatan belajar, dan kemampuan beradaptasi. Pekerjaan tidak lagi dinilai dari jabatan, tapi dari nilai yang bisa diberikan. Teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan mulai masuk ke hampir semua sektor. Pabrik, logistik, transportasi, layanan pelanggan, sampai analisis data kini banyak dibantu mesin. Hal ini bukan berarti manusia akan sepenuhnya tersingkir, tapi peran manusia berubah. Tugas-tugas berulang mulai ditinggalkan, sementara kemampuan berpikir, mengelola, dan menciptakan solusi justru makin dibutuhkan. Dunia kerja jadi lebih selektif, bukan soal ijazah semata, tapi soal kemampuan nyata. Di sisi ekonomi, pusat kekuatan global ikut bergeser. Negara berkembang mulai punya pengaruh besar dalam perdagangan dan industri dunia. Ekonomi digital tumbuh pesat dan membuka peluang lintas batas. Lokasi fisik tidak lagi jadi penghalang utama. Bisnis bisa berjalan dari mana saja, selama terhubung dengan teknologi dan pasar digital. Model kerja jarak jauh, kolaborasi global, dan proyek berbasis hasil jadi hal yang makin umum. Sistem keuangan juga ikut berubah. Transaksi digital menjadi kebiasaan baru. Uang tunai pelan-pelan tersingkir oleh pembayaran elektronik. Aset digital mulai diperhitungkan, bukan lagi sekadar tren. Dunia finansial bergerak ke arah sistem yang lebih cepat, transparan, dan terdesentralisasi. Perubahan ini memberi peluang besar, tapi juga risiko bagi yang masuk tanpa pemahaman. Urbanisasi yang terus meningkat membuat persaingan ekonomi makin terasa. Biaya hidup di kota besar naik, sementara kesempatan tidak selalu seimbang. Kesenjangan makin terlihat jelas antara mereka yang mampu mengakses teknologi dan mereka yang tertinggal.
Kondisi ini menuntut kita untuk lebih cermat dalam membaca peluang dan mengelola sumber daya. Bagian ini menegaskan satu hal penting. Bekerja keras saja tidak cukup. Cara bekerja harus ikut berubah. Cara belajar juga harus diperbarui. Dunia tidak menunggu kesiapan siapapun. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana teknologi, data, dan kesehatan akan membentuk gaya hidup dan keputusan sehari-hari menuju 2030. Hidup di dunia digital, data, teknologi, dan kesehatan. Menuju 2030, teknologi tidak cuma memengaruhi pekerjaan dan ekonomi, tapi juga cara kita menjalani hidup sehari-hari. Aktivitas sederhana seperti belanja, belajar, berobat, hingga bersosialisasi makin terhubung dengan sistem digital. Dunia menjadi lebih cepat, lebih praktis, tapi juga lebih kompleks. Data menjadi aset paling berharga di era ini. Setiap langkah, pilihan, dan kebiasaan menghasilkan data. Data ini dipakai untuk membaca pola, memprediksi kebutuhan, dan mengambil keputusan penting. Bisnis mengandalkannya untuk menentukan strategi, pemerintah memakainya untuk kebijakan, dan teknologi memanfaatkannya untuk memberikan layanan yang lebih personal. Tanpa pemahaman dasar soal data, kita hanya akan jadi pengguna pasif, bukan pengendali. Kecerdasan buatan ikut mempercepat perubahan ini. Sistem cerdas membantu proses belajar, mengelola pekerjaan, bahkan memberi rekomendasi keputusan. Di satu sisi, hidup jadi lebih mudah. Di sisi lain, ketergantungan pada teknologi meningkat. Kemampuan berpikir kritis dan kesadaran dalam menggunakan teknologi jadi sangat penting, agar kita tidak sekadar mengikuti arus. Bidang kesehatan juga mengalami lompatan besar. Layanan medis makin terhubung dengan teknologi. Konsultasi jarak jauh, pemantauan kesehatan lewat perangkat digital, dan analisis data kesehatan jadi hal yang umum. Akses ke layanan kesehatan bisa jadi lebih luas dan cepat. Namun, ada tantangan baru yang muncul, terutama soal keamanan dan privasi data pribadi. Informasi kesehatan adalah hal sensitif yang perlu dijaga dengan serius. Perubahan iklim ikut memengaruhi kondisi kesehatan global. Penyakit baru berpotensi muncul seiring perubahan cuaca dan lingkungan. Pola hidup yang tidak seimbang, tekanan kerja, dan paparan informasi berlebihan juga berdampak pada kesehatan mental. Dunia yang serba cepat menuntut daya tahan fisik dan mental yang lebih kuat. Teknologi pada akhirnya hanyalah alat. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada cara kita menggunakannya. Jika dimanfaatkan dengan bijak, teknologi bisa membantu meningkatkan kualitas hidup. Jika digunakan tanpa kesadaran, teknologi justru bisa menambah beban dan masalah baru. Bagian ini mengajak kita untuk tidak hanya fokus pada kecanggihan, tapi juga keseimbangan. Hidup di era digital membutuhkan kesiapan mental, literasi teknologi, dan kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Di bagian terakhir, kita akan membahas langkah-langkah konkret yang bisa mulai dilakukan agar tidak sekadar bertahan, tapi juga berkembang menuju 2030. Menyiapkan diri agar tidak tertinggal. Setelah melihat semua perubahan yang bergerak menuju 2030, satu hal menjadi jelas. Dunia tidak akan melambat menunggu kesiapan kita. Justru kitalah yang perlu menyesuaikan langkah. Kabar baiknya, banyak hal masih bisa dipersiapkan dari sekarang, tanpa harus menunggu kondisi ideal. Langkah pertama yang paling masuk akal adalah berinvestasi pada kemampuan diri. Dunia yang cepat berubah menuntut kemampuan belajar yang berkelanjutan. Skill teknis seperti teknologi, data, atau pemahaman digital penting, tapi tidak berdiri sendiri. Kemampuan komunikasi, berpikir kreatif, memimpin, dan bekerja sama justru makin bernilai karena sulit digantikan mesin. Fokusnya bukan jadi ahli di semua hal, tapi punya kombinasi kemampuan yang relevan dan terus diperbarui. Selain itu, kesehatan perlu diposisikan sebagai fondasi utama, bukan sekadar pelengkap. Teknologi kesehatan akan makin canggih, tapi tubuh dan pikiran tetap butuh dijaga dengan cara sederhana. Pola hidup lebih seimbang, tidur cukup, aktivitas fisik rutin, dan manajemen stres yang sehat. Dunia yang serba cepat akan menguras energi jika kita tidak punya ketahanan fisik dan mental yang kuat. Membangun jaringan juga menjadi kunci penting. Dunia yang makin terhubung membuka peluang lintas kota dan lintas negara. Relasi tidak lagi terbatas pada lingkungan sekitar. Berinteraksi di komunitas, berbagi pengetahuan,
dan membuka diri pada kolaborasi akan sangat membantu menghadapi perubahan. Jaringan yang sehat seringkali membuka peluang yang tidak terlihat sebelumnya. Di sisi keuangan, pemahaman terhadap aset dan sistem digital perlu ditingkatkan. Bukan untuk ikut-ikutan tren, tapi agar tidak buta arah. Dunia finansial bergerak cepat, dan keputusan tanpa pengetahuan bisa berujung masalah. Belajar pelan-pelan, memahami risiko, dan bersikap realistis jauh lebih penting daripada mengejar hasil instan. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan beradaptasi. Perubahan tidak selalu berjalan mulus. Akan ada fase tidak nyaman, kebingungan, bahkan kegagalan. Ketahanan mental membantu kita tetap bergerak meski arah belum sepenuhnya jelas. Fleksibilitas berpikir dan kesiapan untuk menyesuaikan strategi akan menjadi bekal utama. 2030 bukan akhir, tapi gerbang menuju fase baru kehidupan manusia. Dunia akan terus berubah, dan hanya mereka yang mau belajar, menyesuaikan diri, dan bergerak sadar yang bisa bertahan sekaligus berkembang. Perubahan itu pasti datang. Pilihannya sederhana, bersiap dari sekarang, atau mengejar ketertinggalan di kemudian hari.